Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 163. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlokasi di sebuah dataran terpencil yang cukup luas dan tidak berujung. Di tempat ini benar-benar hijau oleh rerumputan dan kadang-kadang akan ada beberapa elang terbang di langit sambil ditemani oleh teriakan-teriakan dari elang tersebut. Tidak lama kemudian sebuah lubang hitam kini telah muncul di ruang yang kosong. Beberapa sosok manusia keluar dari dalamnya dengan cara yang cukup menyedihkan. Setelah itu, mereka semuanya mendarat di atas tanah di dataran terpencil ini. Karena yang muncul merupakan kelompok dari Xiaoyan, Xiaoyi Xian. Buru-buru bertanya pada Xian, "Xian, apakah kau baik-baik saja?" Xian hanya menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu kemudian menyala di tubuhnya. Dan kali ini, sosok dari Xian kembali berubah menjadi gadis kecil. Nafasnya sedikit terengah-engah sambil mengusap keringat dingin yang ada di dahinya. Xian pun berkata, "Aku tidak apa-apa dan aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kalian harus melihat kondisi dari Xiaoyan terlebih dahulu." Feng Xunze buru-buru mengecek denyut nadi dari Xiaoyan. Ekspresi di raut wajahnya kini telah berubah, dipenuhi dengan kesedihan. Melihat hal itu, hati semua orang pun tenggelam karena mereka tahu bahwa sebenarnya kondisi dari Xiaoyan cukup parah. Tiba-tiba saja jari Xiaoyan bergetar. Tubuh ilusi dari Yao Chen pun muncul dari dalam cincin penyimpanan. Yang kemudian Yao Chen berkata, "Hantu tua Saiking, teknik yang dia gunakan sangat kejam. Orang tua itu, aku harus membalasnya." Niat membunuh yang besar telah melintas dalam tatapan mata dari Yao Chen. Xiaoyi Xian kemudian berkata dengan lembut, "Tuan Yalau, bagaimanakah cedera dari Xiaoyan?" Yao Chen mulai mengecek tubuh dari Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, "Pembuluh darah Xiaoyan di tubuhnya benar-benar hancur dan 70% tulangnya telah patah." Telapak tangan dari hantu tua Saiking itu berisi seluruh kekuatannya, aula jiwa. Mulai hari ini dan juga seterusnya, aku tidak akan pernah tinggal diam sampai salah satu dari kita ada yang mati. Feng Xunze yang ada di samping Yao Chen hanya bisa mendesah dengan pelan. Dan ini pertama kalinya dia melihat Yao Chen yang biasanya tenang dan acuh tidak acuh menunjukkan kemarahan seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati dirinya saat itu, Yao Chen tidak pernah menunjukkan emosi seperti ini. Tampaknya di dalam hati seorang Yao Chen, Xiaoyan merupakan orang yang benar-benar berharga. Wajah dari Xiaoyi Xian yang awalnya pucat, kini tambah pucat lagi setelah mendengar ucapan dari Yao Chen. Tubuh dari Xiaoyi Xian dalam sekejap langsung goyah, dan Xian yang ada di sampingnya buru-buru mendukung Xiaoyi Xian. Tuan Yao Tianhuo dan juga Xiong Zhan, mereka berdua saling bertukar pandang sebelum akhirnya menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, "Sungguh cedera yang serius." Feng Xunze sambil melihat pada Yao Chen, dia buru-buru berkata, "Seharusnya masih ada beberapa metode, bukan? Kau adalah orang yang dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa." Ekspresi Yao Chen langsung berubah menjadi cukup suram. Dirinya pun duduk di samping Xiaoyan dan menatap lebih dalam pada wajah Xiaoyan yang sudah berlumuran darah. Niat membunuh di dalam hati Yao Chen sekali lagi melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan membunuh yang benar-benar besar. Dirinya sadar, jika bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkan dirinya, kemungkinan Xiaoyan tidak akan menjadi kondisi seperti ini. Feng Xunze yang telah mengenal Yao Chen selama bertahun-tahun pun, dia tahu apa yang dipikirkan Yao Chen saat ini. Melihat dari ekspresi raut wajahnya, yang kemudian Feng Xunze pun berkata, "Tenangkan dulu dirimu. Xiaoyan menyelamatkanmu setelah mengalami banyak kesulitan. Bukankah kau hanya menyerahkan dirimu sendiri untuk ditangkap jika kau kembali menuju aula jiwa saat ini? Yang paling penting saat ini bukanlah untuk membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiaoyan." Ucapan dari Feng Xunze itu hanya membuat Yao Chen menghirup nafas dalam-dalam, dan dia sadar apa yang dikatakan oleh Feng Xunze adalah benar. Saat ini Yao Chen tidak boleh membuat kesalahan apapun. Sementara Feng Xunze kembali mengatakan, "Kau harus berpikir dengan jernih tentang apa yang harus kau lakukan. Dengan keterampilan alkemismu, seharusnya kau memiliki beberapa solusi." Tangan dari Yao Chen kembali mengusap nadi dari Xiaoyan.
dan dia mulai melakukan penyelidikan secara hati-hati dan juga mendalam pada kondisi tubuh Xiaoyan. Ketika sedang fokus melakukan penyelidikan, aura Yao Chen yang familiar di dalam tubuhnya juga secara bertahap merembes keluar. Dia saat ini benar-benar tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan mati. Melihat Yao Chen yang sedang memusatkan pikirannya untuk memeriksa kondisi dari Xiaoyan, beberapa orang yang ada di sampingnya tidak berani untuk membuat keributan. Sementara Xiongxian dan juga Tuan Yao Tianhuo, mereka langsung berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan juga tegang berlangsung cukup lama sebelum pada akhirnya Yao Chen membuka matanya sambil berkata dengan lembut, "Situasinya sedikit lebih baik dari apa yang aku bayangkan." Xiao Yixian dan juga yang lainnya ketika mendengar hal ini, mereka pun menarik nafas dengan lega. Feng Xunze kemudian bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan Xiaoyan? Sambil membelai janggutnya, Yao Chen pun mengatakan, tubuh dari bocah kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Saiking seharusnya telah memutuskan seluruh kekuatan hidupnya. Namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang telah menjaga jantungnya. Oleh karenanya, Xiaoyan tidak benar-benar mendapatkan luka fatal. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya untuk memperbaiki tubuhnya yang sudah terluka. Xiao Yixian kemudian bertanya, apakah maksudmu adalah api 3000 yang membakar? Yao Chen menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar, api 3000 yang membakar dikenal sebagai api abadi yang tidak pernah mati. Bocah kecil ini telah menelan dan juga memurnikan api itu secara alami. Dia juga akan memiliki kemampuan khusus yang dimiliki oleh api 3000 yang membakar yang tidak pernah padam, dan ada kemungkinan luka di tubuhnya, tidak peduli seberapa parahnya itu, masih bisa disembuhkan. Namun saat ini Xiaoyan tidak sadarkan diri dan pemulihan dari api 3000 yang membakar diaktifkan secara otomatis. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan dari bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana ada kekuatan bintang yang sangat besar. Hanya dengan begitu, memungkinkan tingkat pemulihan Xiaoyan akan menjadi lebih cepat. Mendengar ucapan dari Yao Chen, Feng Xunze tanpa sadar tertawa, kemudian berkata, kekuatan bintang. Kalau begitu ayo kita pergi ke pavilion bintang jatuh. Yao Chen, apakah kau lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh kita dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa? Bahkan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang yang ada di dalamnya masih berkumpul tanpa berhamburan. Dan ini merupakan tempat yang paling cocok bagi Xiaoyan untuk memulihkan dirinya. Kegembiraan pun melintas dalam tatapan mata Yalo ketika dia mendengar ucapan dari Feng Xunze, karena dia benar-benar hampir lupa tentang tempat yang bagus itu. Yalo hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, benar, dengan bantuan dari meteor itu, nyawa dari Xiaoyan bisa dianggap telah terselamatkan. Feng Xunze, dirinya saat ini terdiam dan tampaknya telah memikirkan sesuatu dengan ragu-ragu. Dia pun akhirnya mengatakan, selain itu, bukan berarti aku ingin mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain terpukul. Meskipun nyawa Xiaoyan bisa terselamatkan, cedera yang dia alami sangatlah serius, dan hal ini pasti akan mempengaruhi latihannya. Di masa depan nanti, kemungkinan kekuatan dari Xiaoyan akan berhenti dan tidak bisa mendapatkan kemajuan. Dengan karakter dari Xiaoyan, kemungkinan dia cukup sulit untuk menerima hal ini. Xiao Yixian yang ada di sampingnya dalam sekejap saja menjadi tegang. Dia adalah orang yang paling mengerti Xiaoyan dengan baik. Jika Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatannya tidak akan mengalami peningkatan, kemungkinan dirinya akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Namun Yalo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia tertawa atas kekhawatiran dari Feng Xunze. Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saat ini, di dalam tubuh Xiaoyan memang sudah sangat rusak. Namun ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiaoyan menembus cangkangnya saat ini dan mendapatkan diri yang baru. Feng Xunze, kemarilah, rasakan bagian dalam tubuh Xiaoyan dan lihat apakah kau bisa menemukan sesuatu yang familiar. Feng Xunze cukup terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan penyelidikan lebih jauh ke dalam tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian,
Feng Junze bisa merasakan energi yang cukup misterius dan juga familiar bagi dirinya. Tatapan mata dari Feng Junze tiba-tiba terbuka lebar, dan hal itu membuat dia mengatakan, sebenarnya ini adalah pil naga misterius Yin dan Yang. Yao Chen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia menarik nafas dengan pelan sambil mengatakan, untungnya pada saat itu kita telah mendapatkan satu dari pil naga misterius Yin dan Yang dari seorang Han Feng. Jika tidak, kemungkinan hal itu akan sangat merepotkan hari ini. Feng Junze dengan penuh semangat, dia tertawa sambil mengatakan, benar sekali, sekarang pil naga misterius Yin dan Yang paling cocok untuk Xiaoyan. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada milikku saat itu. Dia pasti akan bisa sepenuhnya mengaktifkan seluruh kekuatan obat dari pil naga misterius Yin dan Yang. Ini memang berkah yang luar biasa. Kali ini Xiaoyan bahkan akan mendapatkan berkah yang tersembunyi dan dia kemungkinan akan bisa melakukan terobosan ke tahap Daosun. Namun itu semua juga tergantung pada keberuntungannya. Yao Chen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan suasana hatinya kini telah menjadi sedikit lebih rileks dengan adanya api 3000 yang membakar dan juga pil naga misterius Yin Yang di dalam tubuh Xiaoyan. Maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk mati kali ini. Bahkan jika dirinya menginginkan kematian, Xiao Yixian dan juga Xian hanya bisa menghela nafas dengan lega, seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang besar. Feng Junze pun mulai berdiri, tatapan matanya menyapu ke tempat sekeliling, yang akhirnya dia mengatakan, saat ini yang harus kita lakukan adalah bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit yang ada di sana, luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan akan sembuh dengan cepat, dan tempat ini seharusnya merupakan dataran terpencil utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak yang cukup jauh ke paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa menunda waktu lebih lama lagi. Yao Chen hanya mengangguk, kemudian mengatakan, benar, aulat cabang dari aulat jiwa telah dihancurkan, dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Medan dari paviliun bintang jatuh cukup unik dan juga tersembunyi dengan baik. Tempat itu juga merupakan tempat persembunyian yang sangat bagus. Si manusia besar Xiangshan, dirinya buru-buru menggendong Xiaoyan di punggungnya, dan dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dalam tugas ini. Pada akhirnya, seluruh kelompok dari Xiaoyan pun pergi, dan mereka bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada. Paviliun bintang jatuh terletak di wilayah selatan dari dataran tengah ini, dan di antara 4 paviliun yang ada, paviliun bintang jatuh memiliki jumlah murid yang paling sedikit. Meskipun mereka kalah dalam hal kuantitas, namun paviliun bintang jatuh menang dalam hal kualitas, karena seseorang yang bisa menjadi murid dari paviliun bintang jatuh merupakan orang-orang yang sangat berbakat. Oleh karena itu, paviliun bintang jatuh tidak akan pernah merekrut orang yang biasa-biasa saja. Dan paviliun bintang jatuh ini juga memiliki julukan sebagai paviliun yang paling misterius. Jika 3 paviliun yang lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah dan menyebabkan banyak orang mengetahui kekuatan besar dari pandangan sekilas, namun paviliun bintang jatuh berbeda. Hanya mereka yang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang paviliun bintang jatuh yang akan mengetahui kekuatan sebenarnya dari paviliun ini. Selain itu, banyak orang cukup kesulitan untuk menemukan lokasi dari paviliun bintang jatuh karena mereka membangun paviliun ini di tempat yang sangat tersembunyi. Maka dari itu, paviliun bintang jatuh memiliki perasaan misterius tambahan. Dengan kecepatan dari kelompok Yalo saat ini, mereka menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum akhirnya benar-benar memasuki batas wilayah selatan, dan mereka kembali menghabiskan 7 hingga 8 hari sebelum akhirnya berhenti setelah mencapai area luar dari pegunungan bintang langit di wilayah selatan. Feng Junze menarik nafas dalam-dalam ketika melihat pegunungan hijau yang subur dan familiar di depan sana. Dirinya menoleh pada Xiao Yixian dan juga yang lainnya sambil mengatakan, paviliun bintang jatuh terletak di pegunungan bintang langit dan tempatnya cukup unik. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus, bahkan seorang elit Daosun tidak akan pernah bisa masuk ke paviliun bintang jatuh. Tatapan mata dari Yalau melihat pegunungan yang ada di depan sana sambil mengatakan,
wilayah dari pegunungan bintang langit. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini. Feng Junse hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Paviliun bintang jatuh saat itu didirikan oleh kita berdua. Namun kau adalah seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Semuanya kau serahkan padaku, dan hal itu benar-benar membuatku cukup pusing. Yalo hanya tertawa. Aku tidak suka hal-hal untuk menjadi seorang pimpinan dan juga menetap pada satu tempat. Saat itu, diriku memiliki keinginan mendirikan paviliun bintang jatuh hanya karena sedikit tertarik. Feng Junse hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari Yao Chen. Setelah itu, dirinya berbalik yang kemudian melambaikan tangan pada semua orang untuk mengajaknya bergegas maju menuju pegunungan yang ada di depan sana. Kelompok dari Feng Junse ini terbang selama lebih dari 10 menit yang kemudian mereka telah sampai di dalam pegunungan yang benar-benar luas. Tatapan mata dari Xiao Yixian dan juga yang lainnya pun cukup terkejut karena apa yang mereka lihat hanyalah hutan hijau yang rimbun dan juga tidak berujung. Tempat ini benar-benar terlihat seperti lautan pohon. Feng Junse hanya tersenyum. Kemudian dirinya mengatakan, ini adalah formasi besar bintang jatuh dari paviliun bintang jatuh kita. Dan formasi besar ini bukan buatan manusia. Sebaliknya, hal itu terbentuk secara alami. Setelah mengatakan hal itu, Feng Junse pun melambaikan lengan bajunya dan dia mengeluarkan batu giok yang kemudian dilemparkan ke udara. Seberkas cahaya bintang yang cukup aneh menyebar di dalamnya, yang membuat ruang di depannya kali ini benar-benar menjadi terdistorsi secara bertahap. Akhirnya, hal itu pun membentuk pintu spasial yang benar-benar besar dan membuat kelompok dari Xiao Yixian menjadi tertegun. Feng Junse hanya tersenyum, kemudian mengatakan, ayo pergi. Di dalam tempat ini merupakan markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Dirinya langsung memimpin melangkah untuk memasuki lubang spasial dan diikuti oleh kelompok dari Xiao Yixian. Setelah memasuki lubang spasial, kelompok dari Xiao Yixian pun kembali dikejutkan karena lautan pohon yang awalnya tidak berujung ini telah berubah menjadi gunung yang tinggi dan ada beberapa bangunan di atas puncak gunung. Mereka samar-samar bisa mendengarkan suara teriakan-teriakan yang sepertinya dari orang-orang yang sedang berlatih. Feng Junse kemudian mengatakan, ini sebenarnya adalah dunia yang diciptakan dari kekuatan bintang meteorit dan tentu saja hal itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia besar yang diciptakan oleh para elit Daozeng. Ukuran tempat ini hanya seluas sebuah kota. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Daozun akan kesulitan merasakan kedalaman dari tempat ini ketika mereka terbang melewatinya. Xiao Yixian dan juga yang lainnya pun cukup kagum ketika mendengar ucapan dari Feng Junse. Dan satu-satunya orang yang tidak terkejut hanyalah Xian, karena dia sudah tahu bahwa sebenarnya tempat ini memiliki beberapa misteri ketika mereka berada di luar sana sebelumnya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari seekor burung. Lebih dari selusin sosok yang menunggangi burung bangau putih kini telah keluar dari dalam puncak gunung, yang kemudian mereka telah muncul di hadapan kelompok dari Feng Junse. Sebenarnya mereka ini merupakan pasukan penjaga yang dipimpin oleh Mu Qingluan. Ketika melihat orang yang masuk ke tempat ini adalah gurunya, Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas dengan lega sambil mengatakan, salam guru. Dia pun melambaikan tangannya dan meminta burung bangau putih yang ada di udara untuk mundur. Feng Junse sambil tersenyum dia menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menunjuk ke arah Yalo yang ada di sampingnya sambil mengatakan, kalian semuanya cepat datang ke sini. Sambutlah kepala paviliun bintang jatuh kita, Mu Qingluan, dan juga kelompoknya. Mereka langsung terkejut yang kemudian melirik Yalo, dan tiba-tiba saja Mu Qingluan teringat bahwa wajah Yalo benar-benar mirip dengan gambar pendiri dari paviliun bintang jatuh. Mereka buru-buru membungkuk hormat sambil mengatakan, Mu Qingluan menyapa kepala aula. Yalo hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil melihat pada Feng Junse. Dia berkata, dasar kau orang tua, apakah kau sebenarnya sengaja mencoba mempermalukan diriku? Feng Junse hanya tersenyum sambil menjawabnya, pada awalnya dirimu merupakan kepala aula dari paviliun bintang jatuh ini. Bagaimana bisa aku mempermalukan dirimu? Selanjutnya,
tatapan mata dari Feng Junse melihat ke arah Muking Luan dan juga yang lain. Dia kembali mengatakan, dengan adanya Yao Sunse di tempat ini, maka di masa depan nanti, kalian semuanya akan diberkati. Hati Muking Luan cukup terguncang ketika dia mendengar kata-kata Feng Junse. Nama dari Yao pada saat itu dasarnya memang telah dikenal oleh semua orang di dataran tengah ini. Dan kadang-kadang dirinya mendengar dari Feng Junse menyebutkan nama Yao Sunse, namun tidak menyangka seorang Muking Luan akan benar-benar bertemu dengan Yao Sunse pada saat ini. Yao hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, lupakan saja, jangan dengarkan omong kosong dari orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiaoyan terlebih dahulu. Tatapan mata dari Muking Luan kemudian melihat pada Xiaoyan yang sedang digendong oleh Xiangshan. Dia benar-benar terkejut ketika melihat tubuh dari Xiaoyan berlumuran darah dan nafasnya kali ini terlihat cukup lemah. Meskipun Muking Luan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Xiaoyan, namun dia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang telah membuat Xiaoyan menjadi seperti ini. Feng Junse sambil melihat pada Muking Luan, dia berkata, ayo kita harus segera pergi. Bocah kecil Xiaoyan ini terlibat bentrokan dengan bintang 5 Daosun. Meskipun dirinya berhasil mematahkan salah satu tangan dari pihak lawan, namun Xiaoyan juga dipukuli sampai terluka parah. Mendengar ucapan dari Feng Junse, Muking Luan benar-benar tidak percaya. Tatapan matanya kali ini telah melongo ke arah Xiaoyan. Tidak menyangka bahwa seorang Xiaoyan berani bertukar pukulan dengan bintang 5 Daosun. Bahkan kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh Feng Junse. Di dalam hati, Muking Luan pun mengatakan, Xiaoyan bertarung dengan bintang 5 Daosun dan dia bahkan mematahkan salah satu tangan dari lawannya. Apakah Xiaoyan memang sudah sekuat ini? Muking Luan menyeka keringat dingin yang ada di dahinya sambil tertawa pahit di dalam hatinya, dan dia penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiaoyan selama 1 tahun ini. Pada saat itu, Xiaoyan dikejar oleh kepala pavilion utara dari pavilion petir angin. Bahkan Xiaoyan hanya bisa melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Namun hanya dalam waktu 1 tahun yang cukup singkat, lawannya telah berubah dari kelas Daozong ke kelas Daosun. Muking Luan saat ini hanya tersenyum ketika memandangi Xiaoyan sambil berkata di dalam hatinya, jika Feng King saat ini bertemu dengan Xiaoyan, aku ingin tahu ekspresi menarik apa yang akan muncul di raut wajahnya. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Muking Luan pun berbalik dan memimpin kelompok dari Feng Junse untuk memasuki pavilion bintang jatuh. Setelah sampai di dalam pavilion bintang jatuh, Feng Junse menyuruh Muking Luan untuk menunjukkan tempat istirahat bagi Xiao Yixian dan juga yang lainnya. Sementara Yao dan juga Feng Junse saat ini membawa tubuh dari Xiaoyan untuk langsung bergegas menuju gunung di belakang pavilion bintang jatuh ini. Sesaat kemudian, mereka pun telah melihat menara batu hitam yang benar-benar tinggi menjulang ke langit. Menara batu ini sebenarnya dibangun dengan cara yang cukup kasar, dan hal itu mirip dengan pilar batu hitam yang jelek. Meskipun penampilan luarnya cukup jelek, namun pilar batu ini merupakan tempat berkumpulnya kekuatan dari bintang-bintang yang paling kuat di area ini. Karena itu, secara kebetulan merupakan titik di mana meteorit dari luar angkasa mengumpulkan seluruh kekuatan bintang-bintangnya. Tanpa basa-basi lagi, Feng Junse dan juga Yao membawa tubuh Xiaoyan untuk langsung melompat ke atas menara batu itu. Dan secara hati-hati, Feng Junse menidurkan tubuh dari Xiaoyan di atas menara batu, yang pada saat ini kedua mata Xiaoyan telah tertutup rapat. Nafasnya benar-benar sangat lemah, dan Xiaoyan tidak ada bedanya dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiaoyan yang baru saja berbaring di atas panggung batu hitam, tiba-tiba saja kekuatan bintang-bintang yang cukup padat merembes keluar dari pilar batu ini. Setelah itu, semuanya pun berkumpul di tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap saja, api ungu coklat kali ini telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi penghalang api yang melingkar menutupi seluruh tubuh dari Xiaoyan. Feng Junse dan juga Yao hanya bisa tersenyum ketika melihat pemandangan seperti ini, karena sekarang mereka bisa merasakan bahwa kekuatan dari api 3000 yang membakar telah menjadi semakin padat. Cedera di dalam tubuh Xiaoyan kemungkinan akan segera pulih dengan cepat. Yao menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan,
panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Sementara Feng Shunze hanya tertawa sambil menjawabnya, kita tidak perlu khawatir lagi. Selama ada kekuatan bintang-bintang yang cukup untuk mendukungnya, maka api 3000 yang membakar tidak akan pernah padam. Dan Xiaoyan juga akan sembuh total dari luka-luka yang dia derita. Yalo hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sementara Feng Shunze berkata, ayo kita pergi. Biarkan Xiaoyan tinggal sendirian di tempat ini dengan tenang dan memulihkan dirinya. Masa pemulihan ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Dan kita hanya bisa menunggu dengan tenang. Mendengar ucapan dari Feng Shunze, Yalo hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiaoyan untuk memulihkan luka-luka di dalam tubuhnya. Hal itu tidak menjadi masalah ketika dilakukan di tempat yang aman seperti ini. Sambil tersenyum dan melihat pada tubuh Xiaoyan yang sedang berbaring, Yalo pun mengatakan, bocah kecil, berhati-hatilah. Guru akan selalu menunggumu untuk kembali terbangun. Karena kau masih memiliki hutang untuk membantuku memperbaiki tubuh fisik. Setelah mengatakan hal itu, Yalo dan juga Feng Shunze pun pergi meninggalkan Xiaoyan sendirian, yang membuat tempat ini benar-benar berubah menjadi sangat sepi. Hanya nyala api ungu yang terus berkobar dari tubuh Xiaoyan, dan seolah-olah Xiaoyan akan menjadi phoenix yang terlahir kembali dari dalam api. Hanya masalah waktu kapan Xiaoyan akan membuka matanya. Kedatangan kelompok dari Yalo tidak diragukan lagi, membuat pavilion bintang jatuh menjadi cukup ramai. Para murid, bahkan juga para tetua sangat ingin tahu tentang orang yang menjabat kepala pavilion bintang jatuh ini yang hanya ada di dalam legenda. Pavilion bintang jatuh pada dasarnya memang telah dikembangkan oleh Feng Shunze selama puluhan tahun ini. Namun pada saat itu, Feng Shunze tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pimpinan dari pavilion bintang jatuh ini. Dan dia meninggalkan tempat dari kepala pavilion bintang jatuh dalam posisi kosong. Karena Feng Shunze percaya suatu saat nanti pasti Yao Chen akan kembali ke tempat ini dan posisi pimpinan hanya sah untuk dirinya. Hari ini adalah sesuatu yang sudah diperkirakan seperti Feng Shunze. Setelah menyelesaikan masalah dari Xiaoyan, Feng Shunze pun mengumpulkan seluruh orang, baik itu murid maupun tetua dari pavilion bintang jatuh, dan dia membuat pengumuman untuk mengembalikan posisi dari kepala pavilion ini kepada Yao Chen. Hal semacam ini tidak diragukan lagi, benar-benar mengejutkan seluruh orang dari pavilion bintang jatuh. Namun mereka tidak ada satupun yang protes, karena mereka tahu jika Yao Chen merupakan orang yang benar-benar kuat dan sangat dihargai oleh Feng Shunze. Hal seperti ini membuat generasi muda dan juga beberapa tetua memiliki kegembiraan karena posisi pimpinan telah kembali pada tangan Yao Chen yang legendaris itu. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan juga status dari Yao Chen, kemungkinan 3 kepala besar dari Menara Pil mereka sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Yao Chen ini. Banyak orang percaya di masa depan nanti kemungkinan pavilion bintang jatuh akan menjadi pavilion yang benar-benar kuat dan bahkan bisa melampaui Menara Pil. Yalo yang tidak berdaya hanya bisa tersenyum pahit ketika menghadapi situasi seperti ini. Namun dia tidak menolak ketika Feng Shunze mengembalikan posisi pimpinan kepada dirinya. Yao Chen pada saat ini berpikir jika dia dan juga Xiaoyan memang telah benar-benar bermusuhan dengan aulat jiwa. Selain itu, di masa depan nanti Xiaoyan juga harus kembali berhadapan dengan aulat jiwa demi bisa menyelamatkan ayahnya. Dan Yalo cukup mengerti bahwa Xiaoyan akan membutuhkan beberapa faksi yang kuat untuk mendukung di belakangnya. Maka dari itu, merupakan salah satu alasan dari Yao Chen tidak menolak ketika Feng Shunze mengembalikan posisi pimpinan dari pavilion bintang jatuh terhadap dirinya. Melihat Yao Chen dengan senang hati menerima kembali posisinya sebagai pimpinan dari pavilion bintang jatuh, membuat Feng Shunze hanya bisa menarik nafas dengan lega. Selain itu, dia dengan cukup jelas mengetahui karakter dari Yao Chen. Dia adalah orang yang tidak pandai di dalam manajemen. Meskipun Yao Chen saat ini telah kembali menjadi kepala dari pavilion bintang jatuh, Feng Shunze masih akan tetap membantunya
mengelola tempat ini seperti biasanya. Dan setelah menyelesaikan masalah dari penyerahan kembali posisi kepala pavilion, Feng Xunze dan juga Yao Chen kini telah memutuskan untuk menutup pintu dari gunung terlebih dahulu karena mereka takut jika Aula Jiwa akan datang dan membalas dendam, kemudian mengganggu pemulihan dari Xiaoyan. Dengan perlindungan dari formasi besar bintang jatuh, kemungkinan Aula Jiwa akan kesulitan untuk menemukan tempat ini, dan masalah balas dendam akan dibahas ketika Xiaoyan sudah terbangun. Seluruh murid dan juga para tetua dari pavilion bintang jatuh tidak ada yang keberatan dengan ditutupnya pintu masuk ke dalam tempat ini. Kelompok dari Xiao Yixian secara alami juga memilih untuk tetap tinggal di dalam pavilion bintang jatuh sampai mereka benar-benar memastikan bahwa Xiaoyan terbangun dari tidur panjangnya. Selain itu, dengan adanya kekuatan dari kelompok Xiao Yixian dan juga yang lainnya yang bisa dianggap sebagai level atas bahkan di dataran tengah ini, maka keamanan dari pavilion bintang jatuh akan terjamin. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Suasana di dalam pavilion bintang jatuh semuanya terasa cukup sunyi, dan balas dendam dari Aula Jiwa juga tidak pernah terjadi hingga detik ini. Feng Xunze juga telah mengirimkan orang untuk melakukan penyelidikan, namun dataran tengah masih tetap tenang dan tidak seheboh biasanya. Hal itu membuat Feng Xunze tahu bahkan berita tentang kehancuran aula cabang dari Aula Jiwa benar-benar telah ditekan hingga sedemikian rupa. Karena Aula Jiwa tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu jika aula cabang mereka telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Yao Lo dan juga Feng Xunze cukup terkejut dengan situasi seperti ini, mengingat karakter dari Aula Jiwa cukup mustahil bagi mereka untuk melupakan masalah sebelumnya. Bukan karena Aula Jiwa tidak ingin membalas dendam, namun sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Namun dengan diamnya Aula Jiwa hingga saat ini, hal itu sebenarnya juga membuat Yao Lo dan juga Feng Xunze menghela nafas dengan lega. Karena jika Aula Jiwa bergerak saat ini, pavilion bintang jatuh bukanlah saingan mereka. Dan jika hal itu sampai menjadi sebuah peperangan, maka kemungkinan besar pavilion bintang jatuh hanya akan menderita kerugian dan mungkin dihancurkan. 1 bulan pun telah ditambahkan. Xiaoyan yang tertidur di atas menara batu hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun wajah pucat sebelumnya dari seorang Xiaoyan telah menghilang, dan kali ini raut wajahnya terlihat lebih segar. Bahkan nafasnya juga menjadi lebih normal. Kondisi Xiaoyan yang saat ini tidak lagi terlihat seperti orang sekarat. Semua orang hanya bisa menunggu dengan tenang sampai kapan Xiaoyan akan membuka matanya kembali. Dan selama periode waktu ini, kelompok dari Xiao Yixian telah diangkat menjadi posisi tetua di dalam pavilion bintang jatuh. Meskipun mereka semuanya hanyalah tetua tamu, namun setidaknya bisa ditarik ke sisi dari pavilion bintang jatuh akan membuat tempat ini menjadi lebih kuat. Xiao Yixian tidak menolak undangan dari Feng Xunze karena dia tahu jika Yao Lo merupakan guru dari Xiaoyan, dan suatu saat nanti kemungkinan Xiaoyan juga akan menjadi kepala pavilion selanjutnya dari tempat ini. Maka dari itu tidak masalah bagi Xiao Yixian untuk menjadi tetua, meskipun hal itu merupakan tetua undangan. Di sisi lain, Tuan Yao Tianhuo juga setuju dengan undangan dari Feng Xunze. Bagaimanapun juga saat ini orang itu sudah tidak memiliki tempat dan cukup baik bagi dirinya untuk menetap di pavilion bintang jatuh ini. Xian adalah orang yang bebas dan suka berkeliaran kemanapun, namun dirinya juga menerima undangan dari Feng Xunze. Dengan bergabungnya Xian, maka Xiongzhan secara alami juga menganggukkan kepalanya, dan dia kali ini juga telah menjadi tetua undangan dari pavilion bintang jatuh. Feng Xunze dan juga para tetua dari pavilion bintang jatuh hanya bisa tersenyum ketika kelompok dari orang-orang yang kuat ini bergabung dengan mereka. Dengan adanya 3 ahli tambahan kelas Daozun yang bergabung dengan pavilion bintang jatuh, maka secara tidak langsung kekuatan dari pavilion bintang jatuh ini telah benar-benar menjadi yang teratas dari 4 pavilion. Apalagi jika ditambahkan dengan Yao Lo
yang benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan nanti, maka akan sangat mudah mengumpulkan berbagai macam orang yang kuat untuk bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh ini. Dan saat itu, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan menjadi satu-satunya faksi terkuat di seluruh dataran tengah. Waktu pun terus berjalan, musim semi ini telah berlalu dan musim gugur telah tiba. Hutan pegunungan yang awalnya hijau pada saat ini telah berubah menjadi kekuningan. Dan ini merupakan waktu tepat 6 bulan Xiaoyan belum sadarkan diri. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi dari Xiaoyan telah menjadi semakin membaik, namun mereka juga heran kenapa Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun. Menghadapi situasi seperti ini membuat Yalau hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk masalah ini. Yang bisa menyelesaikannya hanyalah Xiaoyan seorang diri. Gunung belakang dari Paviliun Bintang Jatuh, tempat Xiaoyan berada, sekarang sudah ditetapkan sebagai tanah terlarang dari Paviliun Bintang Jatuh. Selain kelompok dari Peng Xunzhe, bahkan para tetua dari Paviliun pun dilarang untuk memasuki tempat itu. Namun situasi seperti ini secara alami menarik rasa ingin tahu dari murid-murid Paviliun. Mereka secara diam-diam melakukan penyelidikan yang akhirnya menyadari bahwa ada seorang pemuda yang bernama Xiaoyan telah tertidur di atas menara batu. Orang itu sedang memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Cerita berpindah ke wilayah barat laut dari benua Doqi, tepatnya adalah Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, yang menjadi penguasa sejati dari Kekaisaran Jiama bukan lagi orang-orang dari kerajaan. Sebaliknya, itu adalah aliansi Yan yang telah dibentuk oleh Xiaoyan saat itu. Banyak orang yang berada di dalam Kekaisaran Jiama, mereka benar-benar paham tentang Xiaoyan yang telah menghancurkan sekte Yunlan dengan kekuatannya sendiri, yang kemudian mulai membentuk era aliansi yang bernama Aliansi Yan. Di dalam hati semua generasi muda dari Kekaisaran Jiama, nama dari Xiaoyan mewakili semacam kehormatan dan juga kerja keras. Dan semua orang menyadari bahwa yang telah menciptakan keajaiban itu adalah pemuda yang dulunya dianggap sebagai seorang sampah. Sebuah aula yang sangat besar dan juga megah menjulang tinggi di tengah-tengah kota suci dari Kekaisaran Jiama. Tempat itu merupakan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama saat ini. Bagian atas dari aula besar dijaga dengan cukup ketat, dan seorang wanita yang cukup cantik menggunakan jubah berwarna merah. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Karena itu sebenarnya adalah Ratu Medusa atau Cailin. Sambil melihat pada bulan yang ada di langit, Cailin pun berkata, "Sepertinya sudah 5 hingga 6 tahun. Xiaoyan, kau saat itu telah berjanji padaku bahwa dirimu akan kembali. Jika kau tidak menepati kata-katamu, maka aku akan mencarimu. Meskipun kau sudah menjadi mayat, aku akan merobek-robek mayatmu menjadi puluhan ribu keping." Baru saja Cailin bergumam seperti ini dari arah belakangnya, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis kecil yang berteriak, "Ibu!" Cailin segera menoleh dan raut wajah galaknya kini telah berubah menjadi senyuman. Seorang balita berusia 2 tahun kali ini telah berdiri di udara tanpa menggunakan sayap doki apapun. Dengan kata lain, balita ini sudah mencapai tahap Daozong, dan dia adalah putri dari Xiaoyan dan juga Cailin. Pakaian dari balita 2 tahun ini pun kemudian bergoyang, dan seekor ular kecil yang memiliki 7 warna keluar dari dalam pakaiannya. Setelah itu, ular ini pun berputar-putar di telapak tangan dari balita tersebut. Dari penampilannya, sebenarnya itu adalah piton menelan langit 7 warna yang benar-benar persis dimiliki oleh Xiaoyan saat itu. Kita kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Bagian atas dari menara batu hitam masih tidak memiliki perubahan hingga detik ini. Dan Xiaoyan, tubuhnya juga masih berbaring di tempat itu dengan mata yang tertutup rapat. Api ungu coklat juga telah berkobar di sekitar tubuhnya dengan cara yang cukup ganas. Tatapan mata dari Xiaoxian sambil memandangi Xiaoyan dengan berbinar. Dia pun berkata, "Sudah hampir 1 tahun, Xiaoyan. Kenapa dirimu tidak bangun juga?"
Pada awalnya Yalao dan juga yang lainnya hanya mengira tubuh dari Xiaoyan yang sudah terluka parah jika ditempatkan di tempat ini, maka akan segera pulih dengan cepat dan kemungkinan Xiaoyan juga akan langsung tersadar dari pingsannya. Namun ternyata pemikiran Yalao dan juga yang lainnya pun salah, karena semenjak Xiaoyan dibaringkan di atas batu yang besar, hingga detik ini dirinya masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk membuka matanya. Meskipun semua orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya di dalam tubuh Xiaoyan luka-lukanya sudah pulih, namun situasi semacam ini tidak pernah mereka harapkan. Bahkan Yalao hanya bisa menggelengkan kepalanya sendiri dengan situasi ini. Meskipun di dalam hati banyak orang merasakan sebuah kecemasan, namun mereka juga tidak mampu berbuat apapun. Maka dari itu, tidak ada satupun dari mereka yang ceroboh untuk secara paksa membangunkan Xiaoyan. Tatapan mata dari Xiaoyan terus berbinar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan lembut, "Xiaoyan, berjuanglah demi Sun Er dan juga anak di dalam kandungan Cailin. Kau tidak boleh terus tertidur seperti ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan pun berbalik dan akan meninggalkan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja dia bisa melihat bahwa jari dari Xiaoyan kini telah tampak bergerak. Hal itu membuat Xiaoyan terkejut dan dirinya pun memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Di tempat lain, saat ini cukup banyak murid-murid dari Pavilion Bintang Jatuh berkumpul dan berlatih di dekat gunung belakang untuk melakukan latihan harian. Sosok dari Mu Qingluan juga ada di tempat itu dan melakukan pelatihannya. Tatapan mata cantik dari Mu Qingluan melihat tempat sekeliling dan dia memastikan tidak ada murid yang mencoba menerobos masuk ke dalam gunung bagian belakang ini. Setelah dirasa cukup aman, tatapan mata dari Mu Qingluan pun melihat pada gunung di belakangnya. Tatapan mata Mu Qingluan sedikit linglung ketika dia melihat pada menara batu hitam yang ada di dalam pegunungan ini. 1 tahun yang lalu, Xiaoyan telah bertukar pukulan dengan bintang 5 Daosun yang bahkan telah mematahkan salah satu tangan dari lawannya. Hasil pertempuran seperti itu benar-benar membuat Mu Qingluan tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh keterkejutan. Tidak menyangka seorang Xiaoyan akan mampu melakukan pertarungan dengan elit bintang 5 Daosun. Hal itu membuat Mu Qingluan melamun dalam waktu yang cukup lama. Dan tiba-tiba saja Mu Qingluan pun dikejutkan dengan seseorang yang telah muncul di belakangnya sambil berkata, "Gunung belakang ini sudah ditutup hampir selama 1 tahun. Senior besar, apakah kau tahu kapan gunung ini akan dibuka kembali?" Mu Qingluan segera tersadar dari lamunannya yang kemudian dia menoleh sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mu Qingluan berkata, kemungkinan bahkan guru juga tidak akan pernah menyadari masalah ini. Salah seorang murid perempuan kembali bertanya dengan nada suara yang cukup lembut dan juga ingin tahu, "Aku telah mendengar bahwa senior yang ada di tempat itu bernama Xiaoyan. Dikabarkan dia adalah murid langsung dari kepala pavilion." Seorang yang lainnya kemudian berbicara dengan ragu-ragu, "Namun periode pelatihannya ini benar-benar terlalu lama. Sudah hampir 1 tahun kita tidak menemukan aktivitas kecil apapun di dalam menara batu hitam. Mungkinkah senior itu telah..." Mu Qingluan buru-buru memotong pembicaraan dari orang tersebut. "Sudahlah, kita jangan membahas masalah itu lagi, dan lebih baik jangan membuat kesimpulan apapun." Semua orang pada akhirnya langsung terdiam setelah mendengar ucapan dari Mu Qingluan. Selanjutnya, Mu Qingluan kembali mengatakan, "Baru-baru ini cukup banyak para tetua yang pergi karena beberapa hal, dan kalian semuanya tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk bermalas-malasan di dalam latihan. Jika kalian gagal di dalam ujian akhir tahun, maka kalian sendiri yang akan menderita." Seorang pria muda yang tampak cukup cerdas tiba-tiba saja mengatakan, "Hehe, kakak Mu Qingluan, yakinlah dengan kemampuan kita. Selain itu, aku baru-baru ini telah mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang telah muncul di 10.000 pegunungan besar yang ada di dalam perbatasan wilayah selatan dari dataran tengah ini. Kemungkinan para tetua yang telah pergi adalah karena masalah itu." Mu Qingluan hanya bisa mengatakan, "Benar, sebenarnya memang terkait dengan hal itu. Peninggalan kuno ini bukan sesuatu yang biasa, dan faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di dataran tengah ini mereka berniat untuk melanggar batasan. Namun 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang, dan itu merupakan wilayah dari suku binatang ajaib. Orang-orang tua yang cerdik itu
pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno dengan orang lain. Oleh karenanya, kemungkinan akan cukup banyak pertempuran yang terjadi ketika saatnya tiba. Sisa-sisa kuno dikabarkan ada skill Dao kelas Tian yang telah muncul, dan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan beruntung. Orang yang lainnya kemudian mengatakan, skill Dao kelas Tian, aku belum pernah melihat keterampilan Dao tingkat ini sepanjang hidupku. Muking Luan hanya tersenyum kemudian berkata, kau tidak perlu bermimpi. Harta seperti itu akan menjadi kentang di tangan seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Selain itu, benda seperti ini akan menarik banyak masalah di tangan orang yang lemah. Semua orang yang hadir hanya bisa tertawa ketika mendengar ucapan dari Muking Luan. Setelah itu, mereka semuanya pun bersiap untuk duduk dan kembali melakukan pelatihan. Namun tiba-tiba saja gunung yang ada di belakang mereka mulai bergetar. Langkah kaki dari banyak orang pun menjadi terhuyung dan mereka juga hampir jatuh. Hal itu menimbulkan keributan yang cukup besar. Seluruh murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh melihat pada gunung yang ada di belakang. Kemudian mereka kali ini mengatakan, kenapa? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tatapan mata dari Muking Luan dalam sekejap saja dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya kemudian berteriak, kalian semuanya diamlah. Ada kepala paviliun dan juga para tetua yang menjaga tempat ini, dan semuanya akan baik-baik saja. Kekacauan itu pun pada akhirnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang setelah mereka mendengarkan teriakan dari Muking Luan. Tatapan mata banyak orang hanya melihat pada gunung di belakang paviliun, dan tiba-tiba saja, boom! Sebuah riak energi yang sangat menakutkan pun terpancar dari puncak gunung itu, yang tepatnya berasal dari menara batu hitam. Muking Luan dengan tatapan mata yang terkejut dia berkata, sebenarnya riak ini dipancarkan dari tempat Xiaoyan. Banyak para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh, mereka pun segera bergegas keluar dan menuju pegunungan yang ada di belakang paviliun ini. Orang-orang pun kini telah berdiri di udara dengan tatapan mata yang terkejut ketika melihat pada gunung belakang, dan samar-samar mereka semuanya bisa merasakan sebuah aura yang sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah aura naga yang secara perlahan akan terbangun dari tidurnya. Sosok dari Yao Chen dan juga Feng Xunzi, mereka pun juga telah muncul di tempat ini, yang kemudian mereka berdua tersenyum karena merasakan kegembiraan luar biasa di dalam hati mereka dan bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari tempat Xiaoyan berada. Feng Xunzi dan juga Yao Chen pun kemudian mengatakan, aura ini, Xiaoyan, akhirnya dia terbangun juga. Tatapan mata dari Xiaoxian sekarang juga telah dipenuhi dengan kegembiraan, dan sebuah kejutan besar juga terlintas di dalam tatapan matanya ketika melihat platform batu, karena saat ini kekuatan bintang yang besar dan juga perkasa telah merembes keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoxian hanya tersenyum sambil mengatakan, Xiaoyan, akhirnya dia akan terbangun. Api ungu coklat yang telah menutupi tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja membengkak dengan cara yang sangat mengerikan, dan hal itu menyebar ke seluruh menara batu. Hal ini membuat Xiaoxian buru-buru pergi meninggalkan menara batu dari sisi Xiaoyan, karena dia bisa merasakan kekuatan dari api hati 3000 teratai benar-benar sangat kuat, yang membuat Xiaoxian merasakan panas luar biasa dan tidak bisa bertahan lebih lama di dekat Xiaoyan. Baru saja Xiaoxian menjauh, seekor naga pada akhirnya terbentuk dari api ungu coklat dan ukurannya ribuan kaki. Naga ini benar-benar besar dan berkelok-kelok di langit, bahkan tubuhnya hampir menutupi seluruh menara batu hitam yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, naga itu pun mengaum ke arah langit. Semua orang bisa melihat bahwa langit yang ada di atasnya menjadi sangat terdistorsi. Pilar cahaya yang benar-benar terang pun kini telah melesat ke langit dan menembus penghalang spasial, kemudian mendarat di tubuh dari naga raksasa. Dalam sekejap saja, gelombang cahaya yang benar-benar terang dan juga aura yang kuat kini telah menyebar seperti gelombang Sumarni. Hal itu bahkan membuat banyak orang menutup mata mereka karena melihat cahaya yang benar-benar silau. Selanjutnya, setelah cahaya itu mereda,
banyak orang bisa melihat sosok dari Xiaoyan telah berdiri di atas kepala naga raksasa. Aura yang merembes keluar dari dalamnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ekspresi di raut wajah Mu Qingluan kini telah tercengang ketika bisa merasakan kekuatan dari seorang Xiaoyan yang tanpa sadar dirinya pun berkata, aura ini Xiaoyan, dia telah berada di tahap Daosun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kekuatan Xiaoyan setelah dia berhasil menembus ke tahap Daosun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.